Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Terus yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mendorong partai politik mengusung di DPR, yaitu masalah hak angket. Nah, ini agar supaya menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres tahun 2004. Usulan Ganjar Pranowo tersebut itu pun disambut Capres 01 Anies Baswedan. Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, PKB, dan PKS siap untuk bersama-sama mendukung hak angket, kata Anies dalam jumpa pers Selasa 20 Februari tahun 2004. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut-sebut terus berupaya untuk membujuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar hak angket terkait pemilu 2004 batal digulirkan di DPR RI. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Rocky Gerung, bilang Jokowi sudah menyiapkan bujukan atau penawaran terakhir kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno. Awalnya Rocky Gerung mengungkit hasil survei Litbang Kompas yang menyebutkan bahwa 62% responden setuju jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu tahun 2024. 62% itu pasti masanya Bu Mega. Anggap begitulah ya. Karena ada kekhawatiran bahwa Ibu Mega bisa berubah pikiran, ucapnya Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya. Rabu 6 Maret tahun 2024. Pasalnya, jika menurut Rocky, Megawati itu bisa berubah pikiran membatalkan pengajuan hak angket karena bujukan terakhir Jokowi. Mungkin dengan dibujuk rayu kecil aja, Jokowi udahlah, nggak apa-apa, nggak usah masuk ke angket karena toh bagaimanapun Gibran adalah anggota PDI, jadi anggap saja wakil presiden dari PDI. Kira-kira bujukan terakhirnya begitu. Ini kan selorohnya Rocky Gerung yang sambungnya. Diketahui berdasarkan jam pendapat Litbang Kompas terbaru, sebesar 62,2% menyetujui jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu di dalam Pilpres tahun 2024. Hebat, nggak main-main Litbang Kompas ya. Dan sikap ini tak hanya disuarakan kelompok yang tahu dan mengikuti, tapi juga dinyatakan oleh responden tidak tahu ya, tidak mengikuti. Ada beberapa persen kan pemberitaannya. Tapi kalau dari jumlah 62% berarti mayoritas itu menyetujui. Nah, jadi DPR menggunakan hak angket itu adalah hak dari DPR yang harus diketahui, dijalankan, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun ya, karena itu adalah haknya DPR. Maka dari itu ini semacam kayak mau membongkar ya. DPR itu kan membongkar karena tidak bisa diintervensi dari segala sisi. Maka dari itu kita sependapat dengan jejak pendapat dari Litbang Kompas yang digelar pada tahun 26 sampai 28 Februari 2024 itu ya. Sebagai catatan, hak angket adalah hak istimewa DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan berdasarkan pasal 199 ayat 1 hingga ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pengajuan hak angket harus memenuhi 3 syarat. Pertama, hak angket harus diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Kedua, pengusulan hak angket
menyertakan dokumen yang membuat materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki. Terakhir, mendapat persetujuan paripurna DPR yang dihadiri oleh dari separuh jumlah DPR, dan keputusan diambil dengan persetujuan dari separuh jumlah anggota yang hadir. Sedangkan jika berdasarkan survei, menurut Yohan, sikap setuju hak angket tidak hanya ditujukan responden yang mengetahui atau mengikuti isu tersebut, namun juga mereka yang tidak tahu atau tidak mengikuti pemberitaan terkait hak angket sebagai bagian dari hak DPR itu sendiri. Jadi di sini responden 62,2 jejak pendapat menyatakan setuju jika DPR menggunakan wewenangnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan di Pilpres tahun 2024. Nah, dan peneliti Litbang Kompas Johan Wahyu dikutip dari kompas.com. Jadi Johan itu sendiri yang dari Litbang Kompas itu meneliti. Maka dari itu, kalau sudah 62,2% itu adalah mayoritas, saya pikir DPR sudah tidak usah pakai gaya serong gaya kiri, karena DPR adalah wakil rakyat. Sudah seharusnya itu harus mengadakan hak angket dijalankan. Jangan sampai ada masuk angin. Kalau sudah masuk angin namanya itu enggak wakil rakyat itu. Ya, jadi ini adalah suara mayoritas sebagai responden. Mari kita dukung untuk hak angket bisa jalan agar terang benderang. Terima kasih. Merdeka.